Salam sehat selalu, saya Katerina Elena Mulyani dari kelas 92. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seseorang anak laki-laki yang hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniaikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seseorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam damai Kristus, jumpa lagi para sahabatku, sahabat suara hati, para setelah Marian dan para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Peristiwa besar yang melatar belakangi penetapan tanggal 7 Oktober sebagai tanggal peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario adalah peristiwa kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran melawan pasukan Islam Turki. Menghadapi pertempuran ini, Paus Pius kelima menyerukan agar seluruh umat berdoa rosario untuk memohon perlindungan Santa Perawan Maria atas gereja. Doa umat ini ternyata dikabulkan Tuhan, dan sebagai rasa syukur, Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Kemudian Paus Clement ke-9 pada tahun 1667 sampai 1669 mengukuhkan pesta ini bagi seluruh gereja di dunia. Dan Paus Leo ke-13 pada tahun 1878 sampai 1903 lebih meningkatkan nilai perayaan ini dengan menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Santa Perawan Maria. Doa Rosario adalah doa yang sederhana, namun memberi makna yang sangat dalam bagi siapa saja yang mendoakannya. Sebagai umat Katolik, doa Rosario merupakan simbol kedekatan umat Katolik dengan Bunda Maria. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada,
Dalam bacaan Injil hari ini, salah satu ayat mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, sejak dahulu orang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap aib. Karena itu, siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan, pasti akan mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dan harus menanggung malu. Dalam budaya Yahudi, tempat Maria hidup, hukumnya adalah rajam, dirajam dengan batu karena dianggap berzina. Setiap hari kita dihadapkan pada ujian yang menuntut keteguhan iman, kehormatan dan kehidupan dipertaruhkan. Tak sedikit orang yang ketika mengalaminya, imannya gugur dan meragukan Tuhan. Mereka takut direndahkan, mereka takut dijauhi teman, mereka takut kalau nanti hidupnya akan sengsara, mereka takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum dan lain sebagainya. Karena itu, belajarlah dari kesetiaan Bunda Maria. Ia dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah, walaupun terbayang resiko hukuman rajam yang harus diterimanya. Walaupun gentar, ia memilih taat dan setia kepada Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, iman memang selalu punya dua sisi. Iman bisa begitu sulit dan rumit, tetapi iman juga bisa begitu sederhana. Ketika panggilan Allah melampaui pemahaman, janganlah kita membuang rasio kita atau pemikiran kita. Sebaliknya, latihlah hati kita untuk semakin peka, untuk percaya kepada Allah. Saudaraku seiman dalam Kristus, Tuhan Yesus mau memakai kita menjadi alatnya. Ia melihat kita setiap hari dan ingin memakai hidup menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Kita bisa berteman dengan tulus, menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam bertutur kata, kita juga harus sopan, menghargai orang lain, mendengarkan orang lain, belajar mengerti orang lain, dan mau ikut melayani di gereja. Semua sikap yang baik harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan mencintainya. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.